Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam pendaftaran perkuliahan tahun 2021. Jadi dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba mendaftar UTBK SBMPTN tahun 2021. Kita langsung masuk di akun LTMPT. Ya, di dashboardnya kita bisa perhatikan untuk verval. Kemudian pada video saya sebelumnya itu ada pertanyaan dari adik-adik, bagaimana jika akun LTMPT belum terverifikasi karena jadwalnya sudah habis. Jadi bagi adik-adik yang belum memverifikasi akun LTMPT-nya, berarti adik-adik belum bisa mendaftar jalur yang disediakan oleh pihak LTMPT untuk tahun ini. Kemudian dashboard yang kedua itu SNMPTN. Bagi adik-adik yang pendaftar SNMPTN ataupun siswa eligible SNMPTN, maka untuk pendaftaran UTBK SBMPTN-nya diusahakan ataupun sebaiknya dilakukan setelah pengumuman SNMPTN. Sedangkan akun siswa yang saya daftarkan saat ini, yang bersangkutan ini bukan sebagai peserta SNMPTN. Sebelum saya mendaftar UTBK SBMPTN, karena yang bersangkutan ini adalah sebagai peserta KIP kuliah, saya membuka kembali akun KIP kuliahnya. Ya, ini adalah akun KIP kuliahnya. Bagi adik-adik yang peserta KIP kuliah, ya silahkan untuk dibuka kembali akun KIP kuliahnya. Namun di KIP kuliah ini apa yang harus kita kerjakan? Yang kita kerjakan, kita langsung menuju ke dashboard seleksi. Kemudian di dashboard seleksi kita langsung memilih seleksi UTBK SBMPTN. Kemudian adik-adik langsung klik daftarkan seleksi. Kemudian centang fakta integritasnya. Setelah itu diklik simpan seleksi. Apabila adik-adik sudah menyimpan seleksi UTBK SBMPTN, kemudian kita langsung membuka kembali ke portal LTMPT. Di portal LTMPT kita langsung menuju ke UTBK SBMPTN, pendaftaran UTBK SBMPTN. Kemudian poin nomor 1 yaitu biodata. Di sini kita harus melengkapi biodata. Sebagian biodata itu sudah terisi saat kita mendaftar akun LTMPT dulunya. Kemudian di sini juga kita bisa memperhatikan, karena kita tadi sudah menyinkron data ataupun sudah klik simpan seleksi di akun KIP kuliah, maka di sini akan muncul nomor KIP kuliah, artinya terdaftar. Berarti siswa yang bersangkutan ini sudah berhasil terdaftar sebagai peserta KIP kuliah jika seandainya yang bersangkutan ini dinyatakan lolos nantinya. Dan yang bersangkutan juga tidak perlu membayar seperti peserta reguler lainnya. Yang penting dipastikan dulu bahwa nomor KIP kuliahnya muncul dan ada status terdaftar. Kemudian kita langsung scroll ke bawah. Kemudian di sini akan diminta data orang tua ataupun wali. Nama ayah diisi, kemudian nama ibu diisi, kemudian pendidikan ayah juga diisi, pendidikan ibu juga diisi. Kemudian selanjutnya jumlah saudara kandung, kakak, kemudian adik. Kemudian bagi peserta yang tunanetra, maka wajib untuk centang ini. Jika kalian bukan sebagai pelamar tunanetra, maka tidak perlu untuk dicentang ini. Kemudian setelah itu klik simpan dan lanjutkan. Kemudian akan muncul biodata Anda berhasil disimpan. Di sini ada petunjuk pengisian. Ya, kalau kalian ingin membacakan ya silakan. Setelah kita menekan tombol simpan permanen, maka kita akan bisa melanjutkan untuk memilih pusat UTBK. Dan kita sudah tidak bisa diperkenankan lagi untuk mengubah isian borang biodata. Jadi sebelumnya kita harus memperhatikan dengan seksama. Kita cek kembali datanya. Jika masih ada data yang salah, maka jangan klik centang. Jika adik-adik sudah yakin dengan biodata yang telah diisikan tadi, silakan untuk diklik centang. Jika memang masih ada biodatanya yang masih keliru, jangan diklik centang dan klik kembali untuk mengubah biodata yang memang dianggap keliru. Karena ini saya sudah merasa yakin, saya klik centang kemudian simpan permanen biodata. Kemudian di sini ada pengecekan akhir, apakah Anda yakin? Ya, dan simpan permanen. Kemudian akan muncul berhasil melakukan permanen biodata pendaftaran UTBK SBMPTN. Kemudian silahkan melanjutkan memilih program studi.
kita klik lanjutkan memilih program studi. Kemudian di sini ada petunjuk pengisian. Jika kalian ingin membacanya ya silahkan untuk dibaca. Petunjuk yang pertama itu Anda hanya dapat memilih paling banyak 2 PTN dan memilih paling banyak 2 program studi dalam 1 PTN ataupun 2 PTN. Ini hampir sama seperti pemilihan program studi ataupun PTN saat kita mendaftar SNMPTN. Kemudian di sini kita langsung memilih PTN yang pertama. Siswa yang bersangkutan itu menginginkan di Teguh Umar dengan program studinya S1 Kesehatan Masyarakat. Kemudian PTN yang kedua yang bersangkutan juga memilih PTN yang sama, yaitu Teguh Umar. Kalau seandainya kalian ingin dengan PTN yang berbeda itu dipersilakan. Kemudian program studi yang kedua yang bersangkutan mengambil S1 Gizi. Apabila ini sudah selesai diisi PTN yang pertama dan PTN yang kedua, ataupun pilihan yang pertama dan pilihan yang kedua, maka proses yang selanjutnya itu kita centang bersedia memenuhi ketentuan biaya pendidikan, uang kuliah tunggal ataupun UKT. Kemudian apabila ini sudah yakin, silakan klik simpan dan lanjutkan. Kemudian berhasil untuk menyimpan PTN dan program studi. Nomor 3 ini yaitu di portofolio, karena yang bersangkutan memilih program studi yang tidak perlu mengunggah portofolio, maka boleh untuk diklik lanjutkan. Oke, saya mengerti. Kita langsung scroll ke bawah untuk memilih pusat UTBK-nya. Pusat UTBK itu adalah tempat kita akan mengikuti ujian UTBK. Kemudian yang bersangkutan memilih pusat UTBK-nya di Universitas Teguh Umar, universitas yang sama dengan PTN pilihannya. Kemudian kita klik simpan dan lanjutkan. Kemudian klik konfirmasi dan lanjut. Di sini di konfirmasi akhir, apakah Anda yakin untuk melakukan pendaftaran UTBK sebagai berikut? Kalau memang ini sudah yakin, kita klik ya, saya setuju dan yakin untuk menyimpan permanen. Kemudian di sini akan muncul Anda tidak sedang dalam proses antrian pendaftaran UTBK, karena atas nama Tiara Ananda, yaitu status pembayarannya non bayar, artinya sebagai peserta KIP kuliah. Kalau seandainya kalian itu sebagai peserta reguler, bisa saja ini kalian masuk dalam proses antrian untuk membayar dulu. Jika kalian sudah membayar, maka sudah bisa untuk mengambil kartu pendaftaran. Langsung kita ambil kartu pesertanya. Kemudian langkah yang terakhir yaitu konfirmasi dan simpan permanen. Kemudian di sini ada pilihan program studi yang telah kita pilih tadi. Jika adik-adik sudah merasa yakin data yang telah diisikan itu secara benar, maka silakan klik centang, kemudian simpan permanen. Karena setelah simpan permanen ini, maka tidak bisa untuk diubah lagi datanya. Kemudian kita klik iya. Jadi sebelum diklik simpan permanen ini, mohon diperhatikan dulu semua biodata yang telah adik-adik isikan tadi. Karena di sini saya sudah menyatakan sudah yakin, saya klik iya dan simpan permanen. Ya, ini adalah kartu tanda peserta UTBK SBMPTN tahun 2021. Di sini jadwal UTBK-nya itu sudah ada, hari, tanggal, kemudian pukul ataupun jamnya, kemudian lokasi UTBK-nya. Jika adik-adik ingin unduh kartu peserta UTBK SBMPTN, ya silakan diunduh. Kemudian di sini ada tombol simpan dan cetak. Kartu ini wajib dibawa saat adik-adik akan mengikuti ujian UTBK-nya. Baik, cukup sekian yang bisa saya informasikan kepada adik-adik. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Dan semoga adik-adik bisa berhasil lolos ataupun lulus di UTBK SBMPTN tahun ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.